Perkenalkan, nama saya Anggra. Saya asli dari Kalimantan. Saya suku Banjar, Kandangan. Saya ingin menceritakan pengalaman saya. Pengalaman di saat saya menemani paman saya. Waktu itu, saya dapat telepon dari paman saya yang ada di Pekanbaru. Paman saya ini lagi sakit. Dia terkena kanker mulut dan harus dirujuk di salah satu rumah sakit di daerah Medan. Paman saya meminta saya untuk menemani dia selama perobatan di Medan. Saya nggak berpikir panjang ya. Saya setujuin, saya mau untuk merawat dan menjaga paman saya tersebut. Singkat cerita, saya dan paman saya berada di Medan, dan itu saya dan paman saya itu menginap atau bermalam di salah satu rumah saudara saya. Penyakit paman saya ini sudah terbilang stadium akhir ya. Makanya dirujuknya di daerah Medan karena di situ alatnya mungkin lebih lengkap kayak gitu kan. Singkat ceritanya tuh, saya dan paman saya tuh menuju ke rumah sakit salah satu di daerah Medan ya. Bisa dibilang sih rumah sakitnya itu terbilang besar dan terkenal juga sih. Awalnya saya agak bingung juga kan, karena rumah sakit ini gedungnya itu terlalu banyak gitu dan pisah-pisah kayak gitu kan. Dan kebetulan paman saya ini berada di gedung belakang gitu, karena penyakit dia memang spesialis kan, kanker sudah stadium lanjut atau akhir lah gitu. Awalnya sih nggak ada yang aneh, nggak ada hal-hal yang mencurigakan atau apapun itu. Tapi pas ketika saya dan paman saya itu diajak oleh salah satu perawat untuk pemeriksaan, dan itu berada di lantai 5. Sebelum saya masuk lift, saya dikagetkan. Ada sebuah kerenda tepat di depan lift, dan itu bikin saya kaget. Saya sempat bertanya sama perawat, "Kak, kok ada kerenda di depan lift?" Cuman sama perawat ini dia bilang, "Nggak usah dibahas ya kak," kata dia kayak gitu kan. Dan saya diam. Terus oke, saya nggak bahas gitu, tapi di hati saya itu bertanya gitu, kok bisa ya kerenda di rumah sakit itu untuk apa gitu, gunanya untuk apa, dan itu kerenda ditutupi kain hijau gitu kan. Tapi saya nggak berani bilang ke paman ya, atau nggak berani cerita tentang apa yang ada di pertanyaan di dalam hati saya gitu kan. Sampai di lantai 5 tuh ya saya biasa aja gitu ya, lihat perawat, lihat para pasien-pasien kayak gitu kan, dan orang-orang yang ada di situ tuh saya biasa aja gitu. Sampai dimana saya itu ngerasa bosen karena di situ antrian kan lama ya, nunggu dokter juga gitu kan. Saya bosen, saya jenuh, terus paman saya tinggal dulu sebentar, dan saya itu duduk di salah satu ruangan, dan itu di stasiun perawat nomor 3 gitu, karena di lantai 5 tuh stasiun perawat itu ada 3 gitu kan. Di situ nggak ada orang sama sekali gitu. Saya duduk, saya main handphone, terus nggak lama tuh ada perawat yang nanya. Dia bertanya ke saya gitu kan,
Kakak sendiri, kata dia gitu. Terus saya jawab, oh enggak, saya lagi nunggu paman saya jawab gitu kan. Tapi pas ketika saya jawab itu, dianya nggak ada gitu. Tapi saya nggak curiga sih, saya cuma mikir, oh mungkin tadi perawat yang lewat atau memang sekedar bertanya doang gitu, terus dia pergi gitu. Tapi nggak lama dari itu, di stasiun perawat yang nomor 3 itu kan, sebelahnya ada lift ya. Nah, lift itu kebuka. Saya lihatin gitu, kok nggak ada orang yang keluar ya dari lift gitu kan. Tapi pintu lift kebuka kayak gitu. Nah, habis itu ketutup lagi dan turun lagi liftnya kayak gitu. Di situ saya mulai agak merinding, tapi saya tetap duduk dan tetap main handphone di situ gitu kan. Dan gak lama itu saya dengar suara kayak pial yang dimainin, dan itu bunyinya tuh kayak ting 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 gitu kan. Nah, saya pikir itu entah cicak atau hewan yang nyenggol alat-alat medis gitu kan. Tapi pas saya coba samperin, saya coba lihat gitu kan, karena penasaran juga kan bunyi apa gitu. Tapi lagi-lagi pas ketika saya datengin suara itu, suaranya hilang gitu. Nah, di situ saya udah mulai takut ya. Dan saya coba untuk balik lagi ke paman saya gitu. Nah, ternyata pas saya sampai di situ, giliran paman saya nih masuk ke ruangan gitu kan untuk menjalani pemeriksaan. Ternyata kata dokter, paman saya harus dirawat inap kayak gitu. Dan ya, saya dan paman saya itu harus bermalam, dan itu tetap di lantai 5 gitu kan. Yang awalnya saya takut gitu, saya merinding, dan angan-angan saya nih jangan sampai nginap deh gitu kan. Ternyata nginap juga gitu. Saya mulai takut kan. Tapi ketika pas saya masuk ke ruangan inap, saya agak sedikit berkurang rasa takutnya, karena di situ ada TV gitu kan, ada televisi. Saya coba untuk redain sambil lihat TV kayak gitu. Nggak lama itu saya ketiduran. Entah ketiduran entah apa, itu nggak tahu lah ya. Cuman itu seakan-akan kayak nyata. Saya bertemu dengan sosok tinggi, gede, hitam, tapi nggak ada kepalanya gitu kan. Dan dia seakan-akan nunjuk ke saya dan menyuruh saya untuk pergi gitu. Dari gerak-gerik tangan dia dan tubuh itu seakan-akan menyuruh saya pergi. Terus saya kayak sadar dan kebangun. Terus saya ini kan panik juga, takut gitu. Saya coba ke kamar mandi, saya coba cuci muka. Terus saya coba untuk tenangin gitu kan. Dan gak terasa itu waktu udah malam. Waktu udah malam, udah menunjukkan pukul 10 lewat lah gitu kan, 10 malam gitu. Saya gak bisa tidur, saya duduk di kursi, saya coba untuk keluar gitu. Dan ya lagi-lagi saya ditegur sama perawat yang tadinya negur saya di stasiun 3 gitu kan. Dan saya di situ penasaran. Saya tanya dong sama perawat yang ada di stasiun 1 gitu. Saya bilang gini, Kak, itu tadi perawat yang di sana itu jaga sendiri ya, yang ada di stasiun 3. Gue bilang kayak gitu kan. Ternyata si kakak perawat ini jawab, di situ nggak ada perawat Kak, karena nggak ada pasien dan itu tempat udah nggak digunain lagi gitu. Terus saya bilang, ada kok Kak, perawat tadi negur saya. Aku bilang gitu kan. Dia negur saya tadi. Dia tanya saya di sini sama siapa ya, saya jawab kan gitu. Terus kata perawatnya, nggak ada Kak. Stasiun 3 itu udah nggak digunain. Dulu memang pernah digunain, dan ada salah satu perawat yang bunuh diri karena dia frustasi gitu. Saya tanya,
"Emang frustasi kenapa ya kak?" Aku bilang gitu kan. Terus si kakak perawatnya jawab, "Iya dulu ada salah satu perawat dan itu dia sering diteror sama penghuni di sini tuh, orangnya tinggi, gede, tapi nggak ada kepala," kata dia gitu. Dan itu diteror terus menerus gitu kan, sampai akhirnya dia tuh frustasi, kayak berhalusinasi sendiri, dan dia lompat dari gedung 5 dan dia meninggal di sini, kata dia gitu kan. Terus dalam hati saya, berarti yang saya lihat itu benar dong gitu kan, tapi saya nggak berani ngomong gitu. Terus saya balik, saya masuk ke ruangan lagi kan, nemenin paman saya, dan ya lagi-lagi saya diteror lagi. Dia nampakin saya gitu kan, ngeliatin wujudnya ke saya, dan lagi-lagi dia menyuruhkan saya untuk pergi. Di situ saya takut, saya panik gitu kan, dan kayak ini ya, memang bener sih kayak berhalusinasi bahwasanya dia tuh di mana-mana ada. Saya ke toilet ada, saya mau turun lift dia ada, saya keluar lift dia ada gitu kan. Sampai saya nggak sanggup, saya minta tolong sama saudara saya buat gantiin jaga gitu. Tapi anehnya saudara saya aman-aman aja gitu, nggak ada kayak diteror atau diliatin, itu nggak ada. Sampai disangkanya saya itu berhalusinasi. Dan kemudian itu saya disuruh jaga lagi kan, suruh menggantikan saudara saya ini. Di situ saya diteror terus menerus gitu selama 3 malam kayak gitu. Saya nggak sanggup, dan saya bilang juga kan, kalau bisa dirujuk di rumah sakit lain minta rujuk deh gitu kan, karena saya benar-benar nggak sanggup itu gitu. Dan bersyukurnya sih paman saya ini dirujuk di salah satu rumah sakit lain gitu. Nah, selama di rumah sakit lain itu saya udah mulai rasa agak tenang ya, karena teror yang saya alamin di rumah sakit sebelumnya hilang gitu. Itu pengalaman saya di salah satu rumah sakit Medan. Ya mungkin kalau penduduk Medan sudah tahu ya rumah sakit itu adanya di mana, karena cuman dia salah satu rumah sakit dan satu-satunya rumah sakit yang punya kerendah di depan lift. Dan ini nyata.